Waspada, ada pinjol ilegal. Ini sangat mengerikan sekali. Kalau Anda galbe di pinjol ilegal ini, DC-nya bisa bawa Anda ke kantor polisi. Tenang bro, jangan takut dulu. Gue akan berikan cara untuk menghadapinya seperti apa. Bayangkan aja bro, tiba-tiba handphone kalian itu berdering tanpa henti. Pesan WhatsApp masuk terus-menerus. Bukan dari teman, tapi dari debt collector pinjol ilegal. Lalu, teror pinjol itu naik ke level yang lebih tinggi lagi. Mereka tahu alamat rumahmu. Bahkan ada yang nekat loh datang, dan paling parahnya lagi bawa orang dengan seragam mirip dengan polisi. Jantungmu pasti langsung copot tuh, langsung panik tuh, langsung gemeter tuh. Situasi ini bukan lagi cerita fiksi bro, tapi kenyataan yang dihadapi banyak korban pinjol ilegal di luaran sana. Mereka memanfaatkan ketakutan ini untuk mengintimidasi, bahkan memanipulasi hukum demi menagih hutang. Tapi di video ini gue akan membongkar rahasia besar dari langkah-langkah hukum yang bisa kamu ambil untuk menghadapi mereka, para DC-DC pinjol ilegal yang katanya membawa polisi. Ini bukan sekedar cerita, tapi ini adalah panduan praktis untuk menyelamatkan diri kalian. Sebelum kita mulai, saya minta satu hal dari kamu. Yang pertama, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sekarang juga bro. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan informasi penting lainnya dari channel YouTube dari Tulus Pinjol ini yang bisa menyelamatkan di saat genting. Oke? Sebelum gua akan membongkar semua penagihan dari pinjol ilegal dengan berbagai modus untuk cara menghadapi seperti apa, kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tulus Pinjol. Yang pertama gue akan membongkar nih bro, modus DC dan jebakan pinjol bermodus hukum. Teman-teman sini mari kita masuk ke intinya saja ya bro. Apakah pinjol benar-benar di saat Anda galbay pinjolnya bisa melaporkan nasabah yang saat ini telat bayar atau gagal bayar, baik itu pinjol legal ataupun ilegal. Dan juga kamu harus tahu bro, tindakan DC pinjol ilegal yang datang ke rumahmu itu sebenarnya bisa jadi jebakan maut buat mereka sendiri. Kenapa? Karena tindakan mereka seperti ancaman, intimidasi, atau membawa pihak yang tidak berwenang adalah tindakan ilegal. Mereka melanggar hukum, bukan kita loh. Lalu bagaimana dengan DC yang membawa polisi? Apakah benar DC dari pinjol ilegal bisa datang ke rumah kita? Apakah benar DC dari pinjol ilegal bisa melaporkan kita ke polisi? Poin ini sering bikin panik. Faktanya bro, polisi tidak akan pernah terlibat dalam penagihan utang perdata, baik itu pinjol legal atau pinjol ilegal. Jika ada yang datang mengaku polisi, kemungkinan besar itu adalah penipuan dengan seragam palsu yang mirip dengan polisi, dengan identitas palsu juga. Tugas polisi adalah menjaga ketertiban, bukan membantu perusahaan penagihan utang pinjol. Ingat itu baik-baik bro. Jadi kalau teman-teman ditakut-takutin, dapat WhatsApp katanya akan dijemput dengan polisi, terus DC-nya itu memberikan gambar di kantor polisi, jangan takut bro. Yang berikutnya gue akan berikan langkah cerdas untuk menghadapi DC datang ke rumah sudah sampai di depan pintu rumah kalian. Sekarang mari kita siapkan diri kalian. Apa yang harus kamu lakukan jika skenario ini benar-benar terjadi? Yang pertama, Anda harus tetap tenang, jangan terpancing dengan emosi. Tenangkan diri kalian dan kendalikan situasinya. Yang kedua, minta identitas resmi. Jangan pernah biarkan mereka masuk ke rumah kalian. Minta mereka juga untuk menunjukkan kartu identitas perusahaan dan surat kuasa penagihan yang resmi. Kalau mereka tidak bisa, jangan kalian layanin alias kalian usir paksa aja. Yang ketiga, kalian bisa rekam atau foto. Ini fungsinya untuk menjadikan bukti
bukti. Segera kalian ambil handphone kamu dan rekam semua percakapan, dan rekaman ini adalah bukti terkuat kamu jika mereka melakukan intimidasi atau pengancaman. Yang selanjutnya adalah teman-teman bisa rekam suara mereka, wajah mereka, dan setiap detail yang kamu anggap penting itu rekam untuk dijadikan alat bukti, bro. Yang selanjutnya adalah teman-teman harus bisa bersikap tegas dan berani. Jangan ragu untuk mengatakan silakan bapak-bapak, silakan pergi. Seperti itu. Silakan bapak-bapak sekalian pergi. Jadi Anda bisa bertindak tegas dan berani untuk mengusir para DC-DC pinjol yang tidak membawa identitas resmi dari perusahaannya. Ini adalah semua ranahnya perdata, bro, bukan pidana. Apalagi pinjol legal, pinjol ilegal, ketika Anda telat bayar, ketika Anda nggak bayar pinjol, aset rumah kalian tidak akan bisa disita. Enak banget, bro. Enak. Kasus nyata yang paling mendasar nih, bro. Banyak orang yang takut dengan menghadapi DC. Bahkan banyak sebagian orang mencari info DC lapangan. Kenapa? Karena mereka takut didatengin DC lapangan. Bang, pinjol A ada DC lapangannya gak sih? Bang, pinjol B aman di Galpay gak sih? Padahal sebenarnya kekuatan hukum ada di pihak kita, bro. Kita punya banyak contoh kasus di mana korban pinjol ilegal yang awalnya diteror justru berhasil melaporkan DC-nya ke polisi dan akhirnya nasabahnya menang. Mereka tidak bisa sembarangan mengancam karena tindakan mereka masuk dalam pasal intimidasi dan pencemaran nama baik. Saya tahu pembahasan ini mungkin berat, tapi saya harap sampai di sini kamu mulai merasa lebih berani lah dengan adanya konten channel YouTube Tus Pinjol untuk memberikan edukasi. Pertanyaannya, sekarang bagaimana kalau terornya tidak berhenti? Apa langkah selanjutnya yang harus gue lakukan, Bang? Jawabannya adalah jangan pernah menghadapi ini secara sendirian. Kita harus saling membantu, bro. Karena itu, saya minta bagikan video ini ke teman kamu, keluarga kamu, atau siapapun yang menurut kamu butuh informasi ini. Aksi kecilmu bisa jadi penyelamat bagi mereka, bro. Mereka kita bangun komunitas yang kuat, yang tidak lagi takut dengan intimidasi pinjol ilegal atau pinjol legal. Dan gue akan bagikan solusi yang paling jitu. Untuk langkah-langkah lanjutannya, jangan ragu untuk melaporkan semua ancaman ke pihak berwajib, bro. Baik itu pinjol legal, baik itu pinjol ilegal. Datangi ke kantor polisi terdekat dengan membawa bukti rekaman dan tangkapan layar chat yang sudah kamu kumpulkan. Selain itu, laporkan juga ke Satgas Pasti Waspada Investasi atau SWI. Ini adalah lembaga resmi yang bertugas menindak pinjol ilegal. Tips terakhir yang akan gue bagikan kepada teman-teman semua, bisa kalian ikutin, bisa kalian praktekkan, atau kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian. Yang pertama adalah teman-teman jangan pernah bayar utang di pinjol ilegal. Jangan pernah sekali-kali Anda bayar utang di pinjol ilegal. Yang kedua adalah membayar hanya untuk membuat mereka terus-terusan menagih. Bahkan kalau Anda terus-terusan bayar, memiliki rasa ketakutan dengan teror-teror dari pinjol ilegal, maka Anda akan terus-terusan diperas sama mereka. Dan selanjutnya adalah blokir semua mereka setelah kamu punya bukti yang cukup. Yang selanjutnya adalah teror di WhatsApp bisa kalian arsipkan saja, dan bisa Anda gunakan timer chat agar teman-teman tidak capek-capek lagi untuk menghapus percakapan jenis teror pinjol ilegal. Yang selanjutnya adalah teman-teman jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian, jaga mental kalian, dan jangan biarkan mereka menghancurkan hidupmu. Baik keluarga kalian dihancurkan sama pinjol, baik segi finansial kalian, baik kesehatan kalian. Pinjol ini merusak berbagai macam. Jadi bagi teman-teman, putuskan siklus pinjolnya, bro. Ingat, ketakutan adalah senjata utama mereka, dan pengetahuan adalah senjata utama kita. Jadi kalau kita mau berantas pinjol adalah satu, kita memiliki senjata, yaitu adalah
pengetahuan. Yang kedua adalah literasi dan edukasi. Bukan soal ada DC lapangannya, bukan soal ini aman galbe atau tidak, bro. Saya harap setelah menonton video ini kamu tidak lagi gentar tuh yang namanya memiliki ketakutan dengan jenis teror dari pinjol legal ataupun ilegal. Kamu punya hak loh, dan kamu punya dukungan dari channel ini, bro. Tetap waspada dan tetap cerdas. Bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram secara gratis, silakan saja langsung kirim pesan di dalam ya email, itu gue sudah sediakan di dalam deskripsi. Langsung request saja. Bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup WhatsApp VIP, bisa konsultasi telepon dengan saya langsung, silakan request di dalam email resmi yang sudah gue sediakan di dalam deskripsi. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.